Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Indonesia memiliki banyak pulau. Selain 6 pulau besar, menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia juga memiliki 16.766 pulau kecil. Sayangnya beberapa pulau yang ada justru diklaim bahkan diambil oleh negara lain. Meski begitu, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengusahakan jika pulau-pulau ini akan kembali ke tangan Indonesia. Pulau Sipadan yang terletak di Selat Makassar ini menjadi salah satu pulau yang harus direlakan atau dilepas dari Indonesia ke tangan Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada 2002 silam. Sengketa ini sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 1969. Lalu, konflik itu semakin tegang saat Malaysia membangun fasilitas pariwisata di pulau tersebut pada tahun 1991. Mahkamah Internasional kemudian memutuskan Sipadan jatuh ke tangan Malaysia karena negara itu dianggap lebih banyak berkontribusi ke pulau tersebut. Padahal, pulau yang indah itu diketahui memiliki kekayaan bawah laut yang luar biasa menakjubkan. Tercatat, ada 642 spesies ikan karang dan 360 spesies karang di perairan Pulau Atauro. Bernasib sama dengan Pulau Sipadan, Pulau Ligitan juga termasuk pulau yang disengketakan antara Indonesia dan Malaysia. Pulau yang memiliki luas 7,9 hektar ini terletak di ujung timur laut Pulau Kalimantan. Dalam putusan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan menjadi hak milik negara Malaysia. Kini, pulau itu menjadi salah satu destinasi wisata di negeri jiran yang cukup banyak menarik perhatian wisatawan. Pulau Ligitan juga lepas dari Indonesia di tahun 1969. Konflik perebutan Pulau Sipadan Ligitan ini berlangsung selama 33 tahun. Kala itu, Indonesia dan Malaysia berunding untuk menetapkan batasan landasan kontinen. Namun, kedua negara tersebut gagal menyelesaikan masalah di tingkat pemerintahan. Lalu untuk menyelesaikan masalah ini, Indonesia dan Malaysia sepakat mengajukan kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 1997. Pada perjanjian 1981, Indonesia mengklaim memiliki hak atas kepemilikan kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda. Secara historis, Pulau Sipadan Ligitan masuk ke dalam wilayah Belanda yang diwariskan ke Indonesia. Namun, Malaysia menilai bahwa perjanjian 1981 justru menegaskan kepemilikan kedua pulau tersebut atas milik Malaysia. Ditambah Belanda dan Indonesia menelantarkan kedua pulau tersebut. Pada akhirnya, ICJ memutuskan kepemilikan kedua pulau tersebut merupakan milik Malaysia berdasarkan berbagai klaim yang diajukan Malaysia. Selain itu, berdasarkan bukti otentik dikatakan bahwa Inggris yang merupakan penjajah Malaysia lebih dulu masuk ke Pulau Ligitan Sipadan untuk melakukan budidaya dan membangun mercusuar yang kemudian diteruskan oleh Malaysia. Pulau Atauro merupakan salah satu pulau yang pernah menjadi bagian Indonesia. Pulau Atauro berada di utara Pulau Timor antara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Pada 20 Mei 2002 saat Provinsi Timor Timur merdeka dari Indonesia, pulau ini pun turut menjadi wilayah kekuasaan negara tersebut. Pulau yang indah itu diketahui memiliki kekayaan bawah laut yang luar biasa menakjubkan. Tercatat, ada 642 spesies ikan karang dan 360 spesies karang di perairan Pulau Atauro. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Blok ini terletak di Selat Makassar dan memiliki luas 15.325 km persegi. Blok Ambalat ini menyimpan potensi kekayaan alam yang luar biasa, terutama minyak. Bahkan, ada satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Kandungan minyak dan gas di area itu disebut bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun. Suatu keuntungan besar bagi negara manapun yang menguasai Ambalat. Sejak 1979, Malaysia sudah mengincar Ambalat. Meski begitu, Indonesia tetap mempertahankan blok ini sebagai bagian dari wilayah. Sebab dari segi historis, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia.
Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. Meski begitu, kapal perang dan pesawat tempur Malaysia tetap sering mondar-mandir di Ambalat. Bahkan pada 2005 terjadi ketegangan serius di blok tersebut. Ketika itu pasukan RI dan Malaysia sama-sama dalam kondisi siap tempur. Pada tahun 2014 silam, pemerintah Malaysia telah melakukan aktivitas pembangunan mercusuar di kawasan perairan Indonesia, tepatnya di Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, perbatasan Kalimantan Barat. Saat itu, Malaysia kedapatan membangun 3 tiang pancang setinggi 13 meter di perairan Tanjung Datu. Pembangunan tersebut diketahui oleh petugas navigasi perhubungan laut. Pembangunan mercusuar tersebut telah melanggar batas wilayah Indonesia. Namun, TNI Angkatan Laut dapat menghentikan aktivitas pembangunan mercusuar yang dilakukan Malaysia di wilayah itu. TNI yang saat itu di bawah Komando Jenderal Muldoko bahkan mengerahkan 1 kapal perang kelas korvet KRI 877 Sutedi Seno Putra. Kapal dengan meriam dan torpedo ini juga mengangkut tim Hidros TNI AL untuk melakukan survei di lokasi. Malaysia menanggapi protes Indonesia dengan menghentikan pembangunan mercusuar. Kedua belah pihak setuju untuk bertemu dan membahas kembali batas wilayah 2 negara di Tanjung Datu Sambas. Saat itu, terkait pembangunan mercusuar tersebut, pihak Malaysia berdalih hanya untuk membantu navigasi kapal yang melintasi perairan tersebut. Setelah melalui berbagai proses yang cukup alot, Malaysia akhirnya mencabut tiang pancang rambusuar di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas itu. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Mayor Jenderal TNI Toto Rinanto menjelaskan bahwa proses pembongkaran rambusuar itu merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri Kemenlu Indonesia dan Kemenlu Malaysia pada 26 Mei 2014. Dalam perundingan tersebut, Malaysia mengakui telah membangun tiang pancang rambusuar di perairan Tanjung Datu dan menyetujui menghentikan pembangunan serta membongkarnya. Selain dengan negara tetangga Malaysia, Indonesia juga harus berhadapan dengan negara lain untuk aksi klaim-mengklaim wilayah. Salah satu wilayah yang diklaim negara lain yakni Cina adalah Kepulauan Natuna. Klaim wilayah perairan Natuna antara pihak Indonesia dan Cina diawali dengan masuknya sejumlah kapal nelayan milik Cina, yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Terlebih saat itu dikawal oleh kapal Coast Guard atau penjaga pantai Tiongkok. Adu klaim pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan tegas bahwa tidak ada kompromi soal kedaulatan Indonesia. Dia pun telah meninjau langsung ke Natuna dan memastikan wilayah itu masuk dalam teritorial NKRI. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat 3 Januari 2020 lalu. Retno menjelaskan dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. ZEE Indonesia ini juga telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982. Itu dia beberapa pulau yang diklaim oleh negara lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang memiliki jumlah pulau yang sangat banyak. Berbeda misalnya dengan Cina, yang wilayahnya berupa daratan luas. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Apabila ditanya berapa jumlah pulau di Indonesia di 2024, jawabannya bisa bervariasi, tergantung dari rujukan mana yang digunakan. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.508. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau. Data ini lebih sedikit jika dibandingkan data sebelumnya. Namun satu kesamaannya adalah jumlah pulau di Indonesia sudah lebih dari 17.000. Dari tahun ke tahun, data ini selalu diperbaiki. Ada pulau-pulau yang baru ditemukan dan terdata, ada juga pulau-pulau yang menghilang karena tergerus gelombang maupun tenggelam. Oleh karena itu, datanya selalu berubah. Meski jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.000 lebih, jumlah pulau yang berpenghuni hanya sekitar 30% sampai 35% saja.
Pulau-pulau lainnya berupa pulau kosong tak berpenghuni.